Oke, kembali dengan saya Muhammad Dafal Brada. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang IP address dan juga subnetting. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan dan basic Cisco. Nah, di sini sudah ada beberapa alat yaitu ada laptop, PC, kabel konsol, dan juga switch 24 volt. Nah, pada switch ini terdapat beberapa port yang nantinya itu akan dihubungkan ke beberapa perangkat seperti PC dan juga laptop, ataupun bisa juga ke access point. Nah, pada switch ini juga terdapat sebuah port untuk konsol dengan tipe RJ45. Nah, nantinya port konsol tersebut akan dihubungkan ke sebuah PC. RJ45 itu akan dimasukkan ke switch, dan untuk yang besar itu akan dimasukkan ke PC atau laptop. Nah, yang tadi saya tunjukkan adalah cara meremote secara real time. Sekarang kita akan coba menggunakan Cisco. Pertama, kita masukkan dulu sebuah PC dan juga switch. Lalu kita pergi ke connection. Nah, untuk jenis kabelnya, kita pilih yang biru ini untuk konsol. Lalu pada switch kita pilih konsol. Dan pada bagian PC, kita pilih RS232. Nah, untuk konfigurasi switch sendiri yaitu ada dua. Yaitu bisa secara switchnya langsung kalau di Cisco, dan bisa di remote menggunakan PC di terminal. Nah, karena jika secara real time kita tidak bisa langsung di switch-nya, maka kita harus meremotenya menggunakan sebuah PC. Nah, ini perbedaannya. Kalau secara real time itu tidak bisa langsung di switch-nya, maka kita harus menggunakan sebuah PC. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perintah-perintah dasar di Cisco. Pertama, kita masuk dulu ke switch. Ini masih loading. Nah, dapat kita lihat di sini ada tanda lebih dari. Itu artinya kita sedang dalam mode seorang user. Seorang user bisa apa aja sih? Nah, kita klik tanda tanya. Nah, ini adalah semua komen yang dapat dilakukan jika kita dalam mode user. Sangat terbatas. Nah, lalu kita ketikkan enable atau EN untuk mempersingkatnya. Itu akan masuk ke dalam mode privilege. Nah, mode privilege itu ditandai dengan tanda pagar yang ada setelah kata switch. Kita ketikkan lagi tanda tanya. Nah, untuk bagian privilege ini, komen yang dapat kita lakukan itu cukup banyak. Ini ada more, kalau kita enter dia akan keluar satu-satu, tapi jika kita spasi akan keluar semuanya. Dalam mode privilege ini, kita dapat melakukan beberapa konfigurasi, tapi tidak dapat mengubah data yang ada di dalamnya. Selanjutnya, ketikkan conft atau konfigur terminal untuk memasuki ke dalam mode global konfigurasi. Nah, pada mode global configuration ini, dapat kita lihat banyak sekali komen yang dapat kita lakukan. Konfigurasi yang dapat kita lakukan juga sangat banyak. Sebentar saya perbesar dulu. Nah, seperti itu. Untuk keluar dari mode global configuration, kita dapat melakukan ketikkan exit untuk keluar, ketikkan lagi. Maka kita akan kembali ke dalam mode user. Oke, selanjutnya kita belajar tentang service password encryption. Pertama kita buka dulu switch-nya. Lalu kita langsung pergi ke dalam mode global configuration. Nah, di sini ketikkan enable password, lalu masukkan password yang kita inginkan. Di sini saya passwordnya 123. Nah, jika sudah, kita cek, kita pergi ke dalam user, mode user, lalu kita akan terlihat sini ada password. Saat kita masukkan passwordnya, dia nggak akan keluar, karena memang bawaannya dari sana seperti itu. Jadi kita langsung ketikkan saja. Jika kita lupa passwordnya, kita ketikkan show run, maka akan keluar tuh passwordnya. Cara ini kurang aman,
Jadi ada cara lain, yaitu pertama kita masuk dulu ke mode global configuration, lalu ketikkan enable secret dan juga passwordnya, lalu kita cek kembali ke mode user, masukkan passwordnya, lalu di saluran untuk melihat. Dapat kita lihat di situ pada bagian enable secret, passwordnya dia diblok, jadi tidak terlihat seperti kena sensor. Nah, jika ada more kayak tadi kita Q aja guys, biar cepat. Nah, ada cara lain agar si enable password itu dia bisa diblok sama seperti enable secret yang di atas. Nah, caranya kita pergi lagi ke dalam global configuration, lalu ketikkan service password encryption. Nah, kita langsung pergi ke privilege mode, lalu kita ketikkan saluran. Nah, maka dapat kita lihat itu passwordnya dia akan terblok seperti itu. Tapi cara tersebut kurang efektif karena masih dapat kita lihat di Chrome. Oke, selanjutnya kita belajar materi tentang konfigurasi router. Di sini saya sudah siapkan satu router, satu switch, dan 3 PC. Di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa 2 IP address. Sebelah kiri itu adalah interface bagian pertama, dan yang sebelah kanan adalah interface bagian kedua. Yang dimana mereka ini sudah berbeda segmentasi. Segmentasi yang dapat kita lihat yaitu segmentasi pertama FA0/0 untuk interface yang ke-1, dan segmentasi yang kedua itu adalah FA0/1 untuk interface yang kedua. Di sini juga saya sudah menyiapkan IP network 20.20.20.0. Nah, ini titik 1 ini maksudnya 20.20.20.1 untuk gateway, titik 2 untuk PC, dan titik 3 untuk PC. Yang kanan juga sama seperti yang di kiri. Untuk mengkonfigurasinya, biasanya kan kita pergi ke config, lalu ke fast ethernet itu. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasinya menggunakan CLI. Kita keluar dulu. Nah, kita langsung masuk ke global configuration, lalu ketikkan interface FA0/0. Lalu ketikkan no shutdown untuk menyalakan si portnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan 20.20.20.1, dan untuk subnet max-nya kita tidak menggunakan prefix, jadi langsung saja 255.255.255.0. Lalu kita enter. Dapat kita lihat di sini untuk bagian sebelah kiri dia kabelnya sudah menyala, sedangkan bagian kanan dia masih merah. Lanjut kita konfigurasi untuk FA0/1. Kita keluar dulu, kembali lagi ke dalam global configuration, lalu ketikkan INT FA0/1. INT dan interface itu sama saja, jadi bebas mau pilih yang mana. Jika ingin cepat, ketikkan saja INT FA0/1, lalu no shutdown atau no SH untuk mempercepatnya, lalu masukkan lagi IP address-nya 30.30.30.1 dan masukkan juga subnet max-nya. Nah, dapat kita lihat di sini pada bagian sebelah kanan itu kabelnya sudah pada warna hijau, mengartikan portnya itu sudah menyala. Nah, selanjutnya kita masukkan IP-IP yang sudah kita sediakan ke dalam PC. PC 1 kita gunakan 20.2, subnet max-nya jangan lupa dimasukkan, dan untuk gateway-nya sama seperti yang tadi dimasukkan ke router 20. Lakukan hal yang sama pada PC yang lainnya. Nah, untuk PC yang ketiga ini sama, tetapi untuk gateway-nya dia berbeda dikarenakan
gateway 30.1 tadi diarahkan ke bagian FA 0/1. Nah, jika sudah, kita akan coba tes dengan mengirimkan pesan data. Kita kirimkan dari PC 1 ke PC 2. Oke, sukses. Kita coba dari PC 3 ke PC 2. Failed. Kita coba lagi. Dan berhasil. Sini kita hapus dulu. Coba kita kirim lagi dari PC 1 ke PC 3 dan PC 3 ke PC 1. Oke, sukses. Nah, selanjutnya di sini ada perintah end. End ini hampir sama dengan exit. Jadi jika kita end, dia otomatis langsung masuk ke dalam mode privilege. Cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.